Saudara-saudariku, dalam perjalanan sejarah manusia, ada satu peristiwa besar yang menjadi titik awal peradaban di bumi, yaitu ketika Nabi Adam alaihissalam bersama Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Dari sinilah kisah manusia dimulai, sebuah ujian, sebuah amanah, dan sebuah perjuangan panjang hingga akhir zaman. Mari kita telusuri bagaimana turunnya Nabi Adam, bagaimana beliau diangkat sebagai khalifah pertama, bagaimana malaikat Jibril mengajarinya cara hidup, hingga bimbingan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum manusia pertama kali menjejakkan kaki di bumi, ternyata bumi ini sudah pernah dihuni oleh makhluk lain, yaitu kaum jin. Menurut riwayat para ulama tafsir, jin telah ada ribuan tahun sebelum manusia diciptakan. Mereka diberi kehidupan, diberi kesempatan untuk tinggal, beribadah, dan memakmurkan bumi. Namun, sebagian besar dari mereka menyia-nyiakan amanah itu. Banyak di antara jin yang berbuat kerusakan, menumpahkan darah, dan saling membunuh. Akibat perbuatan mereka, bumi penuh dengan kekacauan dan permusuhan. Kondisi ini membuat malaikat merasa heran ketika Allah memberitahukan bahwa Dia akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Malaikat bertanya kepada Allah, "Apakah engkau hendak menjadikan di bumi makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan mensucikanmu?" Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Jawaban ini menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk hikmah penciptaan manusia yang tidak diketahui oleh malaikat. Allah mengetahui bahwa manusia akan diberikan akal, kehendak bebas, dan petunjuknya agar mampu menjalankan amanah sebagai khalifah, menjaga bumi, menegakkan keadilan, dan beribadah kepadanya. Inilah hikmah mengapa Nabi Adam alaihissalam dijadikan khalifah pertama. Ia diberi tanggung jawab besar yang belum pernah diberikan kepada makhluk lain. Dan dari sinilah dimulai sejarah manusia sebagai pemimpin dan penjaga bumi dengan bimbingan Allah yang terus menyertai setiap langkah mereka. Setelah melanggar larangan Allah dengan memakan buah terlarang, Nabi Adam dan Hawa diliputi rasa penyesalan yang dalam. Mereka memohon ampun dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran. "Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Allah yang Maha Pengampun menerima taubat Adam. Namun keputusan Allah berlaku, manusia tidak lagi tinggal di surga, melainkan di bumi, tempat ujian, tempat hidup dan tempat perjuangan. Allah berfirman, "Turunlah kamu semua dari surga, sebagian dari kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal di bumi dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 36. Maka, diturunkanlah Adam, Hawa dan juga iblis ke bumi. Adam disebutkan turun di wilayah India, tepatnya di Gunung Tinggi, yang kini dikenal sebagai Gunung Adam di Sri Lanka. Hawa diturunkan di Jeddah, Arab Saudi, sementara iblis dilempar ke bumi dengan penuh kemurkaan, menjadi musuh abadi bagi anak cucu Adam. Meski berpisah, Allah akhirnya mempertemukan Adam dan Hawa kembali di Padang Arafah dekat Makkah. Dari pertemuan itu muncul nama Arafah, yang berarti pertemuan dan pengenalan. Sejak itulah, bumi menjadi tempat manusia hidup, berkembang, dan diuji dengan ketaatan. Rasulullah SAW juga memberi gambaran tentang sosok ayah kita, Nabi Adam alaihissalam. Beliau bersabda dalam hadis sahih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 60 hasta berarti sekitar 27 hingga 30 meter. Nabi Adam memiliki postur yang tinggi, gagah, dan sempurna. Dari Nabi Adam, keturunannya semakin berkurang tinggi tubuhnya hingga seperti manusia sekarang. Adapun Hawa, Allah menciptakannya dari tulang rusuk Adam. Meski tidak ada riwayat yang pasti tentang tinggi Hawa, para ulama sepakat bahwa ia pun diciptakan dengan ukuran besar sesuai Adam, sebelum keturunannya mengecil seiring zaman. Sebelum Adam diciptakan, Allah telah memberitahukan kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Khalifah berarti wakil Allah untuk memakmurkan bumi dengan kebaikan, keadilan dan ibadah. Tugas ini bukan sekadar tinggal, melainkan menjaga bumi, melestarikannya, sekaligus menegakkan syariat. Nabi Adam pun mulai menjalankan amanah itu. Ia menjadi pemimpin bagi generasi pertama manusia. Anak-anaknya belajar darinya tentang keimanan, tentang halal dan haram, tentang ibadah, serta tentang bagaimana hidup dengan tanggung jawab. Dalam perannya sebagai khalifah, Nabi Adam bukan sekadar kepala keluarga, tetapi juga guru pertama, pemimpin umat pertama, dan nabi pertama yang menyampaikan wahyu dari Allah. Dari beliaulah lahir cikal bakal peradaban manusia yang beriman dan bertauhid. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya Nabi Adam alaihi salam ke bumi adalah awal kehidupan baru bagi manusia. Namun, kehidupan di bumi sangat berbeda dengan kehidupan di surga. Surga penuh kenikmatan, tidak ada rasa lapar, haus, panas, atau lelah. Sedangkan bumi adalah tempat ujian, di mana manusia harus berusaha, bekerja, dan berjuang untuk bertahan hidup. Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan Nabi Adam berjalan sendiri tanpa bimbingan. Maka Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajarkan Nabi Adam cara hidup di bumi. Mengajarkan cara bertani dan makan. Malaikat Jibril mengajarkan Nabi Adam bagaimana mengolah tanah, menanam biji-bijian, dan menunggu hingga ia tumbuh menjadi makanan. Nabi Adam juga diajarkan cara memakan buah-buahan yang tumbuh di bumi. Berbeda dengan di surga, yang semua kenikmatan tersedia tanpa usaha. Di bumi, manusia harus bekerja, bersabar, dan memetik hasil jerih payahnya. Mengajarkan cara membuat api. Jibril juga mengajarkan bagaimana manusia mengenal api. Api inilah yang kemudian digunakan untuk memasak, untuk menghangatkan diri, dan juga sebagai senjata melawan hewan buas. Dari sinilah peradaban manusia mulai berkembang. Mengajarkan cara membuat tempat tinggal. Nabi Adam diajari bagaimana melindungi diri dari panas, hujan, dan dingin. Ia belajar membuat pakaian dari kulit binatang dan membangun tempat tinggal sederhana. Semua ini menjadi bekal agar ia bisa mengajarkan anak-anaknya kelak. Mengajarkan wahyu dan ibadah. Namun yang paling penting, Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam wahyu dari Allah. Nabi Adam bukan hanya manusia pertama, tetapi juga nabi pertama. Ia diajarkan doa, zikir, dan cara beribadah kepada Allah di bumi. Sehingga sejak awal, kehidupan manusia di bumi tidak terpisah dari tauhid. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Nabi Adam alaihi salam diturunkan ke bumi, Allah tidak membiarkannya berjalan sendiri. Sebagai manusia pertama, Nabi Adam membutuhkan bimbingan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk menjaga imannya. Karena itulah Allah menjadikannya nabi pertama. Nabi Adam menerima wahyu langsung dari Allah, berupa petunjuk, larangan, doa, dan ajaran tauhid, yang kelak harus ia wariskan kepada anak cucunya. Allah berfirman, "Kemudian jika datang petunjukku kepada kalian, maka barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 38. Ayat ini adalah janji Allah. Sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat, siapapun yang mengikuti wahyu Allah akan selamat dari kesesatan dan kebinasaan. Isi wahyu kepada Nabi Adam. Para ulama menyebutkan, di antara hal-hal yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam adalah doa dan zikir, sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum dasar kehidupan, termasuk pernikahan halal antara laki-laki dan perempuan. Larangan syirik, agar manusia tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji surga dan ancaman neraka, sebagai pengingat bahwa kehidupan di bumi hanyalah ujian, bukan tujuan akhir. Dengan wahyu ini, Nabi Adam menjadi khalifah pertama sekaligus nabi pertama. Ia mendidik anak-anaknya dengan ajaran tauhid, menanamkan nilai-nilai ketaatan, dan menunjukkan jalan yang lurus. Inilah warisan terpenting yang diteruskan oleh para nabi setelahnya, hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para rasul, yang menyempurnakan risalah Allah bagi seluruh umat manusia. Namun bersamaan dengan turunnya wahyu, Allah juga memperingatkan Nabi Adam tentang musuh abadinya, iblis. Setan akan selalu menggoda anak-anak Adam, berusaha menyesatkan mereka dari jalan yang lurus.
Oleh karena itu, wahyu bukan hanya pedoman hidup, tetapi benteng utama manusia untuk menghadapi tipu daya setan. Saudaraku yang dirahmati Allah, turunnya Nabi Adam dan Hawa ke bumi bukan sekadar peristiwa sejarah. Di baliknya tersimpan pelajaran agung tentang amanah, bimbingan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nabi Adam alaihi salam diturunkan bukan untuk tersesat, melainkan untuk memulai perjalanan panjang umat manusia, menjaga bumi, mendidik keturunan, dan menegakkan syariat Allah. Malaikat Jibril hadir sebagai pembimbing, mengajarkan Nabi Adam cara hidup di bumi, dari kebutuhan jasmani hingga ibadah spiritual. Dan Allah menurunkan wahyu pertama, agar manusia memiliki petunjuk yang jelas, menjadi benteng menghadapi tipu daya iblis. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap manusia adalah khalifah kecil di bumi, dengan tanggung jawab menjaga diri, keluarga, dan lingkungan. Allah selalu memberikan bimbingan, tetapi pilihan tetap di tangan kita, mengikuti cahaya wahyu atau terjerumus dalam kesesatan. Semoga pembahasan ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa hidup ini adalah ujian dan amanah. Mari kita teladani Nabi Adam, menerima petunjuk Allah, dan menapaki jalan ketaatan dengan penuh kesadaran dan keimanan.